Ya, sudah terlihat ya? Halo Mbak Rahma, sudah terlihat atau belum? Ya, sudah Pak. Atau masih loading? Sudah. Ya, Pak, kelihatan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Di pertemuan malam ini kita akan belajar mengenai RPP digital sebagai rancangan pembelajaran masa kini yang akan saya Agus Sadir Ahmad. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tadi juga diperkenalkan oleh Mbak. Perkenalkan, nama saya Agus Sadir Ahmad. Nah, di sini ada juga yang dari Kabupaten Semarang. Saya berasal dari Kabupaten Semarang. Saat ini berusia 25 tahun. Background pendidikan saya seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu S1 saya di Teknologi Pendidikan dan sekarang sedang menempuh program pasca sarjana di pengembangan kurikulum. Saya memiliki ketertarikan dalam dunia pendidikan dan teknologi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan mengenai riwayat hidup saya ataupun yang lainnya bisa ditanyakan di akhir materi. Nah, ini ada kontak saya, jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mencatat ataupun print screen dulu dan untuk menyimpan kontak saya, nanti kita bisa saling diskusi bersama melalui email maupun melalui web WhatsApp. Di nomor itu juga terhubung WhatsApp. Bapak Ibu, apabila ingin berdiskusi bersama, saya sangat terbuka untuk berdiskusi melalui WhatsApp. Nah, kita materi saya itu sebagai rancangan pembelajaran masa kini. Nah, sebelumnya kita perlu terlebih dahulu memahami istilah dari masa kini. Masa kini itu seperti apa? Jadi menurut KBBI, masa kini itu adalah masa yang terbaru, yang mutakhir, yang paling akhir, ataupun masa saat ini. Nah, memangnya apa yang terjadi dengan masa saat ini? Kenapa dengan masa saat ini? Lalu akan muncul pertanyaan, seperti apa sih yang dimaksud dengan masa kini itu? Nah, agar kita menyamakan persepsi, di awal saya akan sedikit menjelaskan mengenai masa kini itu seperti apa, sesuai dengan pelatihan kita seminar malam ini, yaitu RPP Digital sebagai rancangan pembelajaran masa kini. Nah, masa kini yang seperti apa yang dimaksud itu? Untuk memahami fenomena yang terjadi dan menjawab seperti apa masa kini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat revolusi industri, yaitu dari industri 1.0 atau 1.0 sampai dengan sekarang di revolusi industri 4.0. Revolusi industri pertama ditandai dengan munculnya mesin uap, kemudian berpindah ke mekanik, dan kemudian di revolusi industri yang ketiga yang di awal abad ke-20, yaitu dengan ditemukannya komputer yang dapat membantu semua pekerjaan, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Dan sekarang kita sudah masuk ke industri 4.0, di mana di sini kita sudah lebih dari hanya sekedar menggunakan komputer, tapi sudah ditemukan yaitu internet ataupun cloud teknologi, di mana Bapak Ibu dan semua bisa memanfaatkan itu. Kita menjadi semakin dekat, tidak ada jarak dan waktu. Kita bisa terhubung satu sama lain secara di waktu yang bersamaan dan meskipun di tempat yang berbeda, seperti itu. Nah, itu adalah yang terjadi di masa kini, yaitu di hari ini kita sudah memasuki era industri 4.0. Nah, dampak dari revolusi industri 4.0 ini menyebabkan disrupsi teknologi, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Disrupsi teknologi ini adalah gagap teknologi, seperti itu. Jadi kita di masa sekarang
tiba-tiba dihadapkan dengan ini, dan ini adalah masa peralihan, yaitu masa-masa di mana kita sebagai generasi harus mengikuti perkembangan dari adanya teknologi masa kini. Nah, dalam teknologi tersendiri itu ada 3 fase atau proses yang akan dilalui. Nah, 3 fase ini adalah digitalisasi, dan yang terakhir adalah transformasi digital. Nah, seperti kita bisa lihat di bagan ini, fokus dari digitalisasi adalah merubah dari yang awalnya berbasis kertas ataupun berbasis tulisan, dirubah menjadi berbasis data, seperti itu. Nah, proses digitalisasi ini sudah terjadi sekitar 10-15 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu sudah mengalami sendiri, di mana dulu administrasi-administrasi, entah itu administrasi di bidang pendidikan maupun administrasi secara umum, kebanyakan masih menggunakan buku ataupun menggunakan kertas. Kemudian seiring dengan industri 3.0 ataupun 3.0, ditemukannya komputer sebagai pembantu kita, itu fokus jadinya adalah merubah dari yang awalnya berbasis kertas ataupun konvensional menjadi data konversi yang berbasis digital. Nah, di sini di example-nya bisa kita lihat salah satunya adalah scanning paper based registration form. Jadi misalnya Bapak Ibu dulu ketika ada pendaftaran ataupun ada apapun itu ditulis di kertas. Nah, nanti ada dari pihak administratornya ataupun administrasinya, nanti kertas itu akan di-scan agar bisa disimpan di komputer, dan proses itu yang namanya digitalisasi. Itu sudah terjadi 10-15 tahun yang lalu. Saat awal-awal komputer ditemukan, proses itu sudah berjalan cukup lama. Nah, kemudian yang kedua adalah digitalisasi. Ini berarti proses-proses administratif sudah menggunakan teknologi yang namanya komputer dan internet. Di sini, di proses digitalisasi ini adalah proses yang kurang lebih transisinya terjadi sekarang ini, di mana semua administrasi, mulai dari administrasi pemerintahan, tidak terkecuali administrasi sekolah, sekarang melakukan melalui internet, melalui website, seperti itu, melalui aplikasi. Nah, sebagai contohnya yaitu Completely Electronic Registration Process. Jadi, apa-apa sekarang di zaman sekarang itu kalau mau mendaftaran ataupun ada yang lain atau yang lainnya melalui sistem informasi ataupun melalui website. Nah, di sini sudah mulai terjadi transisi, mulai dari yang awalnya hanya digitalisasi, sekarang kita mulai di masa digitalisasi. Nah, kemudian tujuan dari digitalisasi ini adalah agar kita memperoleh yang namanya transformasi digital. Nah, transformasi digital ini sudah merupakan budaya. Jadi, mohon maaf Pak Moderator, ya. Jadi, ketika transformasi digital ini lebih ke human habit ataupun budaya orang-orangnya. Jadi, kemungkinan di masa yang mendatang bahwa hal-hal seperti teknologi dan lain-lain ini sudah menjadi kebiasaan dan bukan sesuatu yang harus diperbincangkan, seperti itu. Nah, inilah yang namanya era transformasi digital. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di disadari atau tidak, teknologi itu telah merubah kita bertindak, termasuk dalam berbagai aspek secara umum maupun pendidikan secara khusus. Di sini Bapak Ibu akun dari guru belajar.id, akun email belajar.id. Nah, pemerintah pun sebenarnya juga mendukung dan juga kurang lebih memaksa kita sedikit demi sedikit
sebagai guru untuk mulai beralih ke digitalisasi yang nantinya diharapkan kita sebagai guru ataupun pendidik sudah mampu mencapai transformasi digital seperti itu. Nah, ketika kita diberikan akun belajar.id secara otomatis, kita akan memanfaatkannya mulai dari proses pelaksanaannya seperti kita menggunakan Google Classroom antara kita dengan siswa, kemudian menggunakan Google Dokumen, Google Spreadsheet untuk mengolah nilai-nilai siswa, Google Dokumen untuk membuat dokumen, ataupun Google Slide untuk membuat presentasi. Nah, ketika kita sudah diberikan akses seperti itu, meskipun mungkin dari beberapa Bapak Ibu belum menggunakannya, tetapi pemerintah secara tidak langsung itu memberikan kita akses digitalisasi. Jadi harapannya dengan diberikannya akun belajar.id itu kita bisa beralih. Nah, proses digitalisasi ini cirinya adalah terhubung ke internet, jadi kita tidak terkendala dengan satu perangkat. Kita akan dari manapun dan kapanpun dengan perangkat berbeda seperti itu. Kalau kita hanya menggunakannya di komputer sendiri seperti itu, ketika komputer kita tidak bawa, ya agak repot karena file-file kita ada di komputer itu. Sementara kalau kita memanfaatkan teknologi yang diberikan oleh pemerintah dari belajar.id itu, ketika kita membuat dokumen di Google Dokumen, asalkan kita tahu akun email dan passwordnya, nanti dilanjutkan di komputer lain ataupun di perangkat lain pun bisa. Jadi tidak terbatas oleh satu perangkat, lebih mudah dan bisa kapan saja dan di mana saja seperti itu. Nah, ini adalah fase teknologi digital pada dunia pendidikan. Di impact dari adanya digitalisasi, yaitu konversi konten ke format digital. Nah, ini implementasinya itu pengiriman dokumen daring, penyimpanan data daring. Nah, di sini ini sudah terjadi ya, yang di periode yang lalu, mungkin di awal tahun 2000-an, di mana awal-awal komputer mulai banyak digunakan di sekolah sebagai pembantu administrasi. Nah, kita sudah memasuki di era yang kedua, yaitu digitalisasi, yaitu peran mereka dalam proses bisnis untuk mendapatkan benefit dari konten yang telah terdigitalisasi. Nah, implementasinya ini seperti online distance learning, seperti yang Pak Ibu lakukan di masa pandemi ini, yang mau tidak mau, Bapak Ibu harus menggunakan LMS atau Learning Management System untuk belajar dan juga menggunakan resource-resource digital seperti video di YouTube ataupun file PDF dan lain-lainnya. Nah, harapannya arahnya adalah transformasi digital. Nah, ini salah satu yang kita sadari, fun fact trivia seperti itu, bahwa pandemi COVID-19 ini juga memulai sisi positif, yaitu memperkuat digital pada proses pembelajaran. Seluruh guru mau tidak mau harus belajar dan mengakrabi teknologi. Ini saya ambil dari salah satu webinar yang diadakan oleh Kominfo. Banyak guru-guru yang stres ataupun banyak guru-guru yang mengeluh karena belum menguasai teknologi, tapi seiring berjalannya waktu, sekarang malah guru-guru sudah terbiasa dengan yang namanya teknologi. Bahkan mulai menggunakan teknologi di setiap administrasi yang dijalankan oleh guru-guru. Nah, proses transformasi digital ini juga sangat didukung oleh pemerintah, salah satunya juga dari program sekolah penggerak. Jika sekolah Bapak Ibu mengikuti program sekolah penggerak, nah, salah satu dari 5 intervensi yang dilakukan oleh program sekolah penggerak itu adalah digitalisasi sekolah. Nah, seperti apa digitalisasi sekolah? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu
kita mengadopsi ataupun menggunakan teknologi yang nantinya diterapkan di sekolah. Nah, tujuannya dari sekolah penggerak ini kan kurang lebih yaitu untuk mengakselerasi sekolah 1 atau 2 tahap lebih cepat. Jadi selama 3 tahun, nanti di tahun ketiga harapannya sekolah-sekolah yang ikut sekolah penggerak itu menjadi role model untuk sekolah-sekolah yang lain, seperti itu. Nanti mungkin di tahun mendatang itu sudah menjadi transformasi digital di setiap lembaga sekolah. Nah, di sini ada tantangan guru yang lebih tingkatkan lagi secara kompetensi. Nah, guru perlu diperkaya dengan CD ataupun computer thinking dan implementasinya dalam proses pembelajaran. Nah, computer thinking yaitu pemahaman guru mengenai bagaimana komputer itu bekerja. Bukan selalu mengenai program ataupun membuat program ataupun pengoperasian, tapi computer thinking itu kita memahami bahwa komputer itu bisa digunakan untuk apa saja dan untuk membantu apa saja, seperti itu. Nah, yang kedua, guru perlu memahami penggunaan teknologi di dalam kelas. Dan yang ketiga, guru juga harus menghapus paradigma jika teknologi sulit untuk diimplementasikan di kelas. Nah, sekarang ini guru juga perlu untuk menggunakan teknologi. Jadi teknologi yang canggih itu bukan hanya digunakan sesuatu yang biasa-biasa saja seperti hanya untuk chatting dan lain-lain, tapi juga perlu untuk meningkatkan kompetensi, di mana teknologi yang canggih itu juga perlu untuk digunakan di dalam kelas untuk membuat konten materi ataupun untuk membuat lainnya. Yaitu seperti yang di poin 4, guru perlu memberdayakan teknologi yang ada di tangannya, bukan hanya sekedar menggunakan teknologi yang canggih, tapi tidak mau digunakan oleh guru sehingga menjadi sia-sia. Nah, salah satu yang bisa menjawab dari tantangan guru-guru ini ya seperti kegiatan kita malam ini. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti seminar ataupun pelatihan ini, secara tidak langsung Bapak Ibu juga meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu di bidang teknologi, karena mengikuti Zoom seperti ini, acara seperti ini kan juga memerlukan pemahaman tentang pengoperasian dari teknologi, dan nantinya bisa diterapkan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas ataupun mengajar di ketika daring, seperti itu. Intinya kita harus menyepakati satu dulu bahwa masa kini yang kita maksud dari masa kini di mana perubahan dan kemajuan teknologi yang kita berubah. Mau tidak mau kita harus berubah, seperti itu. Nah, sebagai seorang guru khususnya, jangan berhenti belajar. Seperti yaitu belajar sepanjang hayat, seperti itu. Nah, para guru mesti memiliki belajar sepanjang hayat, aktif dengan skripsi. Kita harus sebagai orang sebagai harus ada dengan teknologi baru yang diciptakan. Jangan sampai ada teknologi baru kita sudah pesimis terlebih dahulu.